Shalom, selamat pagi. Hitungan hari kita akan beralih tahun, benar? Katakan kiri kanannya, selamat. Sudah mau pindah tahun. Ya, saya harap kita keluar dari tahun 2024 nggak seperti orang habis kebakaran ya. Ya, dengan satu pengharapan, satu kekuatan, satu semangat gitu. Pagi ini izinkan saya untuk bagikan sebuah firman yang saya beri judul The World Outside Your Window. Ya, bagi yang belum mengenal saya Johan Wijaya. 80% mungkin waktu saya saat ini dipakai untuk banyak bergelut di bidang marketplace. Ya, saya memimpin sebuah perusahaan cosmetic manufacturer dan saya mau bawakan satu firman yang tujuannya supaya kita bisa mencoba untuk mengerti isi hati Tuhan yang gak cuman dari lingkup gereja atau 4 dinding gereja ini saja. Tapi kita juga mau bawa itu keluar gitu. Oke, next slide. Ini anak saya. Namanya Leon, ya Leonardo. Dia berusia 2 tahun sekarang. Lagi tengil-tengilnya, lagi aktif-aktifnya, kadang bikin suka, kadang bikin jengkel, ya campur aduk lah. Setiap hari itu perubahan fasenya banyak gitu ya. Dan hebatnya yang saya banyak sadari gitu waktu saya punya anak, ternyata anak itu dibekali dengan satu skill. Yang namanya, ini ada di Excel juga ya, namanya copy and paste. Ya, mungkin bagi saudara, bapak ibu yang punya anak, mungkin melihat satu skill itu gitu ya, hidden skill ya. Ada suatu kali kejadian di mana saya mungkin usia setahun ya, setahun. Saya kalau naik mobil lewat security itu biasanya selalu punya habit klakson, lambaikan tangan gitu ya. Nah, suatu ketika Leon duduk di belakang gitu ya. Dan duduk di samping. Dan waktu saya melakukan itu, tahu-tahu ikutan juga gitu. Dan itu setiap kali lewat security selalu begitu. Bahkan waktu saya belum ini udah duluan gitu, udah duluan gini gitu. Ya, itu bagusnya ya. Nah, yang jeleknya, saya kalau nyetir suka nggak sabar. Dan kadang mungkin kalau orang-orang yang dekat sama saya ya suka. Kemarin habis Christmas sama teman-teman dekat juga. Kita cerita bahwa ya salah satunya nggak sabaran gitu. Nah ada satu ketika gitu misalkan motor atau lambat, udah mobil di tengah lambat, kenapa nggak di pinggir gitu kan? Nggak tahu yang bapak-bapak relate nggak gitu ya. Tapi saya suka begitu, kesel gitu ya. Terus sekarang ada celotehan yang muncul. Nah di belakang. Ikutan saudara. Akhirnya istri saya negur. Koko jangan gitu. A bad example gitu ya. Nah ada satu lagi misalnya setiap kita doa malam. Jadi kita punya habit selalu sebelum tidur kita doa. Nah doanya memang cenderung informal ya. Di kasur, lipet tangannya Leon, lipet tangan, pejamkan mata gitu. Terus nungging gitu. Jadi kayak gitulah ya, nungging bersujud. Dan itu berkejadian terus setiap malam. Kadang dia nungging, kadang dia tiarap gitu ya, suka-suka dia lah gitu. Nah terus kemarin beberapa minggu kayaknya istri saya cerita, kok tahu nggak? Leon kayak gitu juga di ibadah kids. Jadi semua orang doa lagi duduk gitu, tahu-tahu dia nungging. Jadi saya pengen cerita menggambarkan beberapa contoh-contoh bahwa copy and paste itu benar-benar ada. Nah apa sih bahasa kerennya gitu? Sebelum saya coba tarik gitu ya, next slide. Ada satu quotes ngomong gini, actions speak louder than words. Banyak yang udah pernah mendengar ya. Dan saya pengen bagikan bahwa semua hal dalam hidup kita itu sedikit banyak akan berkaitan dengan yang namanya teladan hidup. Ya. Dan saya ingin mungkin ambil waktu ini menutup tahun 2024, tema kita itu kan Be the Light, betul? Dan saya pengen kasih satu clue bahwa gak usah pusing-pusing. Bagaimana cara kita bisa jadi terang? Jadilah teladan. Apapun yang kita lakukan,
more than words, saudara. Jangan cuman kita ngomong firman, kita cuman mengungkapkan kata-kata, tapi bahwa itu semakin dalam lagi, yaitu kita lakukan, kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Ya, next, ya ini ayat dasarnya ya. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita perlu jadi terang, betul gak sih? Firman Tuhan juga ngomong jadilah terang dunia dan garam dunia. Nah, satu hal yang mungkin saya mau bagikan bahwa ya kita perlu jadi teladan gitu. Itu satu tools yang sangat clear, cuman cukup sulit ya untuk melakukannya. Dan di ayat 15, ya ada beberapa hal yang mungkin saya mau mention bahwa seharusnya anak-anak terang, anak-anak yang menunjukkan sinarnya di tempat dimanapun kita ada gitu ya, itu akan diletakkan di posisi atas. Maksudnya apa? Di posisi yang strategis dengan tujuan supaya dapat menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu. Nggak mungkin jadi lampu, itu akan ditaruh di bawah. Nah, saudara, di dunia nyata, real world gitu ya, ada fakta-fakta yang mungkin kita perlu tahu bahwa kadang kita sudah jadi terang pun belum tentu status, posisi, otoritas atau dampak itu maksimal gitu. Dan ada beberapa kemungkinan bahwa mungkin pertama otoritas di atas kita belum menyadari ya bahwa oh ada nih yang punya dampak, punya impact besar tapi saya belum posisikan di tempat yang pas gitu. Atau bahkan yang kedua yang lebih parah, otoritasnya tahu, orang di atas kita tahu, tapi pengennya udahlah yang kayak gini-gini ngerepotin, bikin lahan basah jadi lahan kering gitu misalkan. Lebih baik kalau bisa malah dipadamin aja gitu, nggak usah ada di sini, diusir aja gitu. Ya. Atau yang ketiga, saudara merasa saudara sudah bersinar, tapi sebetulnya itu cuma stiker gambarnya lilin gitu. Yang sebetulnya kita belum jadi terang di situ. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Next. Terang sangat diperlukan di tempat yang gelap. Ya. Saat saudara ada di tempat yang tidak banyak terang, tidak banyak cahaya, disitulah sekecil apapun saudara, it matters. Dan saya encourage di sini bahwa mari kita sama-sama renungkan di mana sekarang saudara berada. Di keluarga, di sekolah pelayanan, di kampus, gereja, atau marketplace, bisnis yang saudara lagi build, atau tempat kerja di mana saudara bekerja di sana. Seperti apa lingkungannya? Coba pagi hari ini kita sama-sama renungkan. Seberapa butuh terang di sana? Seberapa gelap itu saat ini? Ya. Nah, nextnya, ini satu ilustrasi. Ya. Saya dapetin satu pemahaman ini waktu ikut conference dari gereja ini ya, bahwa gereja itu perlu jadi dampak di luar 4 dinding gereja ya. Dan saya renungkan lihat ilustrasi itu, saya rada ubah sedikit bahwa mau nggak mau, pengen nggak pengen, suka nggak suka, kita ada di dalam dunia. Ada amin? Kita kalau ada 2 orang ini yang satunya di sini, satunya di sini gitu ya. Kita tuh semuanya sebenarnya di sini. Kita nggak bisa milih day off. Ah Tuhan hari ini aku capek, aku pengen keluar dari dunia gitu. Nah kamu mau keluar kemana? Kita mau di rumah pun itu adalah dunia. Karena dunia itu sebenarnya ini. Keluarga, sekolah, kampus, gereja, pelayanan, marketplace. Ya ini semua dunia gitu loh. Saat kita melangkahkan kaki, 1 step pun itu sudah dunia. Yang memang Tuhan adakan untuk kita gitu. Jadi
Saya pengen menekankan bahwa dimanapun dan kapanpun kita perlu menjadi teladan. Dan gak ada pilihan lain gitu. Karena apapun yang kita lakukan itu akan dilihat orang. Bahkan skala terkecil pun di keluarga kita itu bisa melihat dampaknya juga. Amin. Nah, kali ini saya akan banyak mungkin bahas mengarah ke marketplace karena mungkin saat ini saya sedang bergelut di dunia itu dan saya juga pengen coba tarik kehidupan di mana saat Yesus lahir dan melayani di dunia ini. Ya, karena kita temanya Natal ya kan. Kemarin Pierre habis bahas soal kelahirannya, nah saya coba bahas kehidupannya gitu ya. Next. Yesus itu hidup dan melayani di tengah-tengah marketplace. Ada banyak waktu yang dia pakai itu untuk makan dengan orang-orang yang bukan di lingkaran bait Allah, bukan di sinagog ya, tapi dia pakai untuk melayani banyak segmen sosial gitu. Dan murid-murid yang dipilihnya pun itu mayoritas latar belakangnya adalah nelayan, pemungut cukai dan pengusaha gitu. Ini pengusaha saya masukkan itu ayah dari Yohanes dan Yakobus. Ayah dari Yohanes Yakobus itu pemasok ikan dan bukan kaleng-kaleng saudara, pemasok ikan ke keluarga imam besar. Itu kalau punya dia bisa masuk memberi si distribution channel sampai ke keluarga imam besar itu ya bukan main-main lah, nggak sembarangan gitu. Terus nelayan, kenapa sih nelayan? Nah saya pengen ngomong gini. Kemarin kan Pierre ada sempat ngomong bahwa dia bisa memilih siapapun dengan latar belakang apapun, intinya kan begitu. Ya, saya pengen menekankan begini, bahwa setiap orang itu punya sesuatu. Ya, kenalan saya pernah selalu ngomong gini, you are somebody, you are not nobody. Ya, dengan latar belakang apapun yang saudara punya, you are somebody, you are not nobody. Kenapa nelayan diambil gitu ya? Waktu di zaman itu nelayan punya satu skill yang kalau bisa dibilang mungkin nggak terlalu banyak yang menyadari, tapi itu satu skill yang penting. Makanya Tuhan Yesus ngomong ke Petrus kan, ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Betul? Kenapa? Karena saat dagang ikan, mereka berdagang dengan orang-orang dengan latar belakang yang banyak. Culture yang banyak, bahasa yang banyak. Dan mereka punya kemampuan linguistik yang mungkin di atas rata-rata gitu. Dan itu yang Tuhan lihat juga. Atau pemungut cukai. Pemungut cukai bukan orang yang dalam tanda kutip enggak berpendidikan, enggak punya intelektual yang baik gitu. Mereka jago ngitung karena hubungannya sama cukai, sama pajak. Ini orang-orang bangsa Israel yang dipakai sama Roma untuk ngumpulin tax collector gitu. Ya kalau saudara di sini yang kalau di zaman sekarang kita tarik ya relevansinya, ada yang tahu istilah AR ya, account representatif dari KPP misalkan. Itu orang-orang mah aduh tajam banget lah. Mikirnya tajam, apa semua tajam, ya bayangin aja orang-orang seperti itu jadi muridnya Yesus gitu. Jadi saya pengen menekankan bahwa apapun yang saudara punya sekarang, bahwa kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara pasti punya sesuatu. Cuman masalahnya gini, saudara sadar enggak potensi saudara? Saudara tahu enggak kenapa saudara dipanggil sama Tuhan? Ya. Nah, balik lagi, next slide. Ada beberapa contoh perumpamaan dari Yesus ya, yang dipakai saat melayani 3,5 tahun, sekitar 3,5 tahun. Yaitu perumpamaan tentang marketplace sebetulnya. Ada dunia konstruksi, yaitu dasar yang teguh ya, di dasar pasir atau dasar batu karang. Terus pembuatan anggur, soal petani, bagaimana menabur, peternakan, manajemen tenaga kerja. Ya ini beberapa contoh, saya nggak tarik semuanya. Tapi intinya gini, Yesus sangat-sangat relate dengan dunia marketplace. Bahkan knowledge yang Yesus punya mengenai banyak jenis marketplace dia tahu gitu. Dan hebatnya Yesus adalah bagaimana Yesus melakukan setiap firman dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mungkin mau coba menyimpulkan kenapa ya Yesus banyak berkutat di dunia marketplace itu. Karena percayalah saudara, kalau kita mau coba tarik di luar ya, intinya kan sebetulnya nggak cuma marketplace ya, di pelayanan kita, bahkan di sekolah-sekolah kita,
kampus kita, lingkungan di luar gereja itu benar-benar perlu Tuhan gitu. Dan kenapa Yesus banyak ambil waktu di situ? Karena benar-benar nggak banyak orang yang ke sana. Bahkan di zamannya ya, ahli Farisi, ahli Taurat, itu ya kalau keluar buat show off, terus ya kumpul-kumpulnya di bait Allah lagi gitu. Yang kita bisa pelajari dari hidup Yesus, next. Bahwa kita bisa jadi terang melalui keteladanan dalam perbuatan. Ya, kita nggak bisa, maksudnya gini, kita nggak bisa bujukin orang untuk percaya loh, aku punya Tuhan hebat banget, aku bisa punya pengalaman begini, cuma ngomong doang nggak bisa. Dan kita perlu mempraktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari, sampai orang itu jadi penasaran gitu loh, kok bisa sih kamu tuh begini gitu. Kok bisa sih kamu kayaknya beda deh sama orang lain. Yang aku kenal misalkan si A mirip, circumstancesnya mirip gitu, tapi kenapa perilakunya beda gitu. Ya, jadi teladan dalam perbuatan itu yang satu poin yang saya pengen bagikan, bahwa kita perlu menyadari dimanapun kita berada, kapanpun kita perlu punya perbuatan yang ujungnya akan jadi keteladanan bagi lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita. Amin. Nah, next, saya akan ambil satu ayat lagi dari kitab lain yang membahas banyak soal keteladanan. Itu di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 ya. Saya bacakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajar-ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Next, ada beberapa contoh ya perbuatan-perbuatan yang di-highlight Paulus saat menuliskan surat kepada Timotius gitu. Tim, kamu perlu punya contoh-contoh keteladanan dan kamu lakukan dalam hidup kamu itu dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan lain-lain ya. Ini satu contoh gitu, bahwa Paulus mengencourage Timotius untuk melakukan keteladanan dalam perbuatan. Ya, sama seperti poin yang pertama tadi. Tapi nggak berhenti di situ saudara. Karena saya percaya setiap dari kita itu bukan Power Ranger. Apa ada yang Power Ranger di sini? Nggak ada kan? Maksudnya apa gitu? Yang kalau mau berubah langsung sekejap langsung berubah gitu. Nggak bisa. Saudara bukan Power Ranger, bukan Kamen Rider, bukan apapun itulah. Apa sih sekarang kalau TV-TV yang bukan Naruto gitu apapun lah. Tapi intinya gini, kita ikut Kristus bukan tiba-tiba suddenly kita berubah gitu. Kita perlu proses karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berproses. Makanya di ayat 15 dikatakanlah gini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saat hidup kita berprogres, saat hidup kita ada perubahan sedikit demi sedikit, semakin lama semakin banyak perubahan, itu dilihat orang saudara. Jadi poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, next, hendaklah kita bercahaya dalam keteladanan apa? Perubahan hidup. Percaya saudara, ini masalah pilihan. Kita bisa memilih kita mau berubah apa enggak. Apalagi di dalam Kristus ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita yang memampukan kita untuk berubah gitu loh. Nah, tapi enggak cukup sampai situ ya. Next, ayat 16. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, saat kita hidup, ya di ekuitas itu kan ada yang namanya pasar uang, betul ya? Nah hidup kita itu nggak kayak pasar uang, saudara. Yang selalu naik gitu ya, jelek dikit naik gitu. Enggak seperti itu terlalu ya too good to be true ya menurut saya. Tapi hidup kita itu tidak selalu benar dan tidak selalu ideal, tidak selalu yang terbaik. Kita bisa salah, betul? Even kita udah dalam kekristenan pun, kita udah mengikut Kristus pun kita bisa salah, betul? Kita juga ya bisa miss, entah itu belief system kita, prinsip yang kita percaya, doktrin-doktrin yang kita udah terima gitu ya. Atau nilai dunia mulai postmodernisme masuk, humanisme masuk, bahwa oh ya emang kebenaran itu relatif sih gitu misalkan, ada yang percaya gitu ya. Tapi kan ya itu bisa berubah terus gitu loh, kita bisa kadang benar, kadang salah dan itu bisa berlaku, bisa terjadi tanpa kita sadari. Benar ya saudara ya? Makanya bahkan di firman ini dibilang bertekunlah dalam semuanya itu agar engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di JB3 ada satu yang namanya home cell. Ya. Saya encourage untuk kita semua yang ada di sini, kita masuk di dalamnya. Karena ini akan jadi satu support system. Saat kita punya satu nilai, saat kita punya satu kepercayaan, di mana kita akhirnya berdiskusi di sana, kita bisa sharing di sana, dan melatih supaya apa? Kita punya hati yang teachable. Mau saudara sudah lebih lama mengenal Kristus, mau baru sehari mengenal Kristus, mau saudara umur senior, mau baru istilah lulus kuliah, baru masuk kuliah, no matters gitu. Saudara perlu ada di dalam satu lingkungan yang teachable, supaya kita semakin terus menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus gitu. Dan gak ada habisnya gitu, never stop learning. Sampai kita meninggal pun kita terus belajar karena kita gak pernah sempurna. Makanya tagline kita apa saudara? Life quality growth. Growth ya, pertumbuhan. Pertumbuhan dari satu kualitas hidup gitu. Karena kita mau jemaat kita punya kualitas hidup yang gak kaleng-kaleng. Yang gak apa ya, rata-rata doang gitu loh. Bukan masalah saudara di mana. Bukan masalah apa yang saudara lakukan, tapi apa hati dan mentalitas. Saudara bisa bilang, oh kok saya mah kerjanya cuma jadi apa office boy, saya cuma jadi satpam gitu. Enggak masalah, karena apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara lakukan, kalau saudara itu murid Kristus, hati dan mental saudara itu berbeda gitu. Ada excellencies di sana, ada teachable di sana, ada banyak nilai-nilai yang mungkin orang-orang yang punya jabatan atau kerjaan yang sama belum tentu punya gitu. Ya. Jadi ini yang kita di jemaat ini sama-sama berdoa dan sama-sama mencoba untuk melakukan life quality growth gitu. Kita mau bertumbuh, kita mau menjadi lebih baik dari kemarin. Nah, ada benefit lain saudara, saat saudara di home cell, saya ngomong gini, karena saya mengalami bahwa marketplace itu bukan hal yang easy. Ya, ada challenge di sana, ada tantangan. Bahkan kalau saudara nggak punya teman yang sama-sama fight di tempat saudara ada, bisa jadi akan cukup struggle. Nah, setidaknya saat kita merasa kita sedang berada di luar ya di sana dan merasa seperti domba di tengah kawanan serigala gitu. Ingat ada kawanan domba beserta gembalanya di home cell yang selalu siap untuk backup kita. Ingat bahwa ada teman-teman kita di sini yang support, yang siap untuk mendengar keluh kesah saudara, kegelisahan saudara, stresnya saudara. Itu di home cell. Ya kita mau coba untuk terus grow di dalam home cell yang memuridkan, home cell yang punya environment yang sehat. Enggak ada judgment di sana, tapi ada encouragement di sana. Amin. Nah, saat saya
siapkan khotbah ini, ada beberapa yang mungkin Tuhan bukakan dan saya mencoba dan saya berharap ini bisa relate ke kita semua, bisa menjadi satu encouragement pagi ini. Sejauh saya menjalani hidup ya dari musim misalkan sekolah, terus kuliah dalam dunia pelayanan, terus sekarang udah di marketplace gitu. Next, ada beberapa isu yang saya lihat dan sampai sekarang bahkan dampaknya semakin besar gitu. Ya. Beberapa di antaranya ya saat yang saya dapat gitu. Itu isu-isu seperti mental health, lingkungan toksik, terus broken home, hopeless, terus track record masa lalu gitu. Rasanya aku tuh ya emang dilahirkan Tuhan untuk gagal. Ada nggak yang punya pemikiran seperti itu? Ada. Banyak nggak? Banyak. Dulu waktu saya kuliah di ITB, isu mengenai suicide, stres. Jadi gini, di ITB itu terkenal dengan istilah gini, kamu masuk susah, keluar lebih susah. Percaya saudara, itu teman-teman ya saya di teknik mesin yang lulus 6 tahun, 7 tahun, ya bukan hal yang aneh lah. Yang lulus 4 tahun mungkin cuma 50% dari angkatan gitu. Itu belum lagi yang DO. Jadi isu-isu mengenai suicide, terus stres itu banyak muncul di angkatan saya. Dan bahkan mungkin teman-teman teenager sekarang ya misalkan yang lagi kuliah atau misalkan lagi sekolah, isu ini tambah kental kan. Sekarang isu ini kayak digoreng gitu ya, makin lama makin besar gitu. Apa-apa, aduh mental health nih, aduh aku butuh healing nih gitu kan. Tapi saudara, kita punya hati gini, jangan anggap itu enteng. Saat mungkin saudara punya anak yang lagi ngomong seperti itu, mungkin kita punya hak untuk ngomong, ya baru juga lahir kemarin sore gitu, udah ngomong mental health. Jangan gitu saudara. Kita nggak pernah bisa membayangkan apa yang mereka hadapi. Dan baiknya kita ada untuk mereka. Kita coba dengerin lah. Apa sih kenapa sampai mereka bisa ngomong gitu. Mungkin isunya nggak terlalu besar ya sebetulnya. Tapi kita coba ada untuk mereka lah. Nah, kadang mental health kan wajar ya. Bisa misalnya untuk sekarang itu hal yang wajar. Terjustifikasi dengan sangat baik. Ya aku tertekan kok. Sekolah aku, kuliah, lingkungan kerja aku tough kok. Emang ya aku wajar lah punya ini gitu. Punya perasaan seperti ini. Tapi apakah kalau kita ada di dalam sini gitu ya, kita sedang mengalami ini, apakah kita mau terhanyut begitu saja atau kita mau coba? Ya, saya ngomong kita coba untuk mau lihat point of view-nya Tuhan dari firman-Nya Tuhan gitu. Karena ada satu firman ya di 1 Korintus 10 ayat 13 gak ada di sini. Itu ngomong seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia dan seterusnya gitu. Atau saudara di lingkungan toksik ya maksudnya kayak susah banget. Jangankan grow. Tadi kan istilahnya grow gitu, bertumbuh. Jangankan grow. Saya mau survive aja ya supaya besok masih ada sesuap nasi gitu misalkan. Itu ya susah gitu. Tapi apakah kita mau coba untuk justifikasi itu? Ya wajarlah orang-orang di sekitar saya sikut-sikutan, saya juga ikutlah sikutan lah. Masa orang lain sikut-sikutan, saya nggak ikut sikut-sikutan, nanti saya yang disikut dong gitu. Atau kita mau mencoba untuk, saya mau coba untuk melakukan firman Tuhan. Karena saya percaya ada anugerah Tuhan yang sanggup untuk tetap melakukan kebenaran gitu. Membuat kita untuk tetap melakukan kebenaran, mungkin sampai kita dianggap sama dunia ini, kok kamu bego sih melakukan hal itu nggak wajar gitu. Ya kemarin saya habis ini ya pergi, ada Pak Ogah gitu. Saya nggak tahu sih Pak Ogah kan bukan Pak Ogah sih, dia satpam lah, satpam. Kalau Pak Ogah memang cari duit kan, ini satpam gitu. Tapi kerennya dia gini, saya udah kasih uang, oh nggak usah Pak. Gitu. Terus saya langsung kaget, oh ada ya, masih ada orang begini gitu ya. Loh ada saudara. Jadi lingkungan nggak mendefine saudara gitu loh. Padahal mungkin teman-teman dia juga melakukan itu kan.
Nah di 1 Petrus 5 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ingat saudara, saat saudara ada di lingkungan toksik gitu ya. Yang pelihara saudara itu Tuhan. Bukan atasan saudara, bukan bos saudara. Ini saya bukan ngajarin, oh ya saya mau coba punya jiwa yang rebel gitu ya, bukan. Kalau saudara di satu lingkungan yang toksik, punya teman-teman yang gak bersahabat, yang sukanya cepu gitu ya. Yang ngecepuin, yang benar jadi salah, yang salah tambah salah gitu misalkan. Ingat saudara, ada waktu Tuhan di mana saudara akan diangkat dan ditinggikan sama Tuhan gitu. Ya itu pilihan, itu pilihan. Ya, ada satu cerita, saya punya kenalan, dia di banker. Yang mungkin sejauh saya tahu saat dia cerita-cerita ya, dia di salah satu bank yang punya punya satu julukan bahwa kalau kamu kerja di sini dan kamu masukin itu ke CV, kamu ke bank manapun juga bakal diterima lah gitu. Sekeras itu lingkungannya, staff itu, dia dijadikan seperti branch manager representatif gitu. Karena si branch manajernya resign dan tidak ada kandidat yang tepat, akhirnya dia naik. Padahal baru kerja mungkin beberapa tahun lah. Dan dia cerita, itu sampai stres banget ya, dia cerita setiap Selasa saya tuh meeting, itu rasanya kayak dimaki-maki terus. Padahal ya branch manajernya saya juga bukan, tapi loadnya itu udah kayak branch manager. Saya nanya kan, lah gajinya gimana? Boro-boro. Gajinya mah bukan gaji brand manager. Nah sampai satu cerita ya, waktu ini udah berlalu gitu, terakhir saya tanya lagi, gimana kamu? Saya udah pindah. Saya diambil sama teman saya yang branch manager dari bank itu. Dia pindah, terus dianya dicomot juga untuk pindah ke sana gitu. Akhirnya ada promosi terjadi, jabatannya naik, gajinya juga naik gitu. Saya ngecek lagi kan, lah gaji kamu naik gak? Naik gitu. Tapi maksudnya gini, dari kisah ini saya pengen meng-highlight, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan kalau kita mau melakukan tetap sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Fight for it gitu. Tapi di dalam Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan. Atau saudara yang punya latar belakang apa? Broken home. Saudara mungkin dibesarkan di keluarga yang gak utuh, single parent, hanya punya ayah, hanya punya ibu, atau bahkan yatim piatu. Saudara punya hak gak untuk ngomong, lah lahir aja aku gak tahu yang lahirin siapa. Bisa dong, udahlah jadi ya surem aja lah, emang aku dilahirkan untuk gak punya masa depan yang cerah, gak punya modal apa-apa. Tapi itu pilihan kan saudara. Bukankah ada kebenaran firman yang encourage kita untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan ya setiap keributan, setiap keinginan untuk bercerai. Mungkin kita mendengar, kita anak-anak mendengar orang tua kita, udah cerai aja lah gitu-gitu. Maksudnya itu kan rusak ya, maksudnya kan kita punya hak, kok gini amat hidup gitu ya. Tapi kan di Mazmur 55 ayat 22 dikatakan seperti ini, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Dan untuk selama-lamanya ia tidak akan membiarkan orang benar goyah gitu. Itu pilihan saudara, itu pilihan. Kalau saudara ada di situ, either kita mau speak blessing or cursing. Itu kita harus pilih. Dan kalau kita mau pilih speak blessing gitu ya saya harap harapannya jangan sampai pudar gitu. Sampai satu titik di mana kita bisa ngelihat ada perubahan yang terjadi. Ya, ada teman saya cerita, udah senior, dia cerita gini, saya dulu gak punya bapak dan dibesarkan di lingkungan asrama. Dan kerjaan saya di asrama, pintar, akademisnya pintar. Tapi kerjaannya di asrama itu tukang pukul orang. Ada yang nyinggung dikit, pukul. Ada yang nyinggung dikit, pukul. Sampai itu kebawa sampai gede gitu. Dia prinsipnya gini, saya hidup
gak mau direndahin sama orang. Jadi either dia yang rendahin saya atau saya yang rendahin dia. Dia macam-macam sama saya perkara kecil, saya akan perkarakan jauh lebih besar sampai dia habis. Itu prinsipnya begitu saudara. Nah tapi turning pointnya dia cerita bahwa saat dia ditangkap sama Tuhan, dia laki. Dan dia ngomong sampai detik dia ditangkap sama Tuhan ya, diselamatin sama Tuhan gitu ya. Dia nggak pernah nangis, karena buat dia nangis itu payah gitu. Nangis itu lemah. Kenapa kamu cowok nangis gitu misalkan. Tapi waktu dia ditangkap sama Tuhan, Roh Kudus jamah hidupnya. Detik itu juga pertama kali dia nangis terseduh-seduh. Yang bahkan dia nggak tahu kenapa saya bisa nangis gitu. Dari yang tadinya seorang yang bengis gitu ya. Saya bisa ngomong, ya dia ngomong, ya udah kalau kamu nggak percaya ya tanya aja sama istri saya lah. Karena dia nikah itu waktu belum ditangkap sama Tuhan. Jadi istrinya sangat-sangat melihat gitu proses perubahan hidupnya. Dan dia ngomong setiap kali di komselnya dia, ini bukan di sini ya. Nanti bertanya-tanya lagi siapa gitu. Ini bukan di sini. Waktu di komsel misalkan lagi jahil teman-temannya, si ini berubah banget ya gitu, tanya ke istrinya. Istrinya belum ngomong aja udah berkaca-kaca gitu matanya. Karena begitu dahsyat perubahan hidup yang dilihat. Dan saya mau ngomong gini, saya ambil contoh ini tuh, saya cuma pengen ngomong broken home, ya ada gitu loh. Mungkin saudara salah satu di antaranya. Tapi percaya saudara, saya mau encourage kita di sini, pilih untuk mengikut Kristus sampai titik di mana ada satu perubahan itu kita lihat gitu. Atau hopeless, mungkin saudara sekarang lagi berusaha, punya usaha, punya bisnis yang lihat struggle, challenge, banyak mendengar berita tentang kondisi global, nasional, politik, ekonomi dan lain sebagainya lah. PPN 12% naik 1% gitu-gitu, pusing. Apapun lah maksudnya ada apa yang ada di benak saudara yang membuat hasilnya saudara punya ketidakpastian, punya rasa duh kok kayak nggak ada harapan, kayaknya susah untuk punya pengharapan. Atau saudara yang punya satu doa, punya satu harapan, punya doa yang belum tercapai, waktu demi waktu terus berlalu gitu ya. Umur bertambah, semakin nggak banyak pilihan, nggak banyak perkembangan. Tapi apakah saudara mau coba pilih mengikut Kristus, mengikuti firman-Nya, atau yaudahlah terima nasib aja lah ya memang dunianya begini kok. Istilahnya gini, ini kalau lagi ngobrol-ngobrol sama pengusaha gitu ya. ada tipenya yang begini, yang pasrah, sama yang pasrah tuh gini. Ternyata yang drop omsetnya itu bukan saya doang gitu. Terus ada satu perasaan kayak, ya wajar lah gitu. Kebayang gak sih? Menjustifikasi dengan kayak, kamu gimana gitu. Ya apakah kita mau terima nasib saja? Terus menjustifikasi bahwa ya wajar kok emang semua faktanya mendukung. Atau kita mau memilih, misalkan untuk pengusaha ya kita coba berbenah efisiensi tenaga kerjanya, budgetingnya, marketing planningnya. Tapi jangan juga lupa kita berdoa setiap hari, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengelola semuanya dengan lebih baik gitu. Atau kita yang sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan yang kita nggak cuma doa, kita coba untuk punya resolusi tahunan, kita untuk improve karakter kita, habit kita, skill kita mungkin, atau misalkan penampilan kita jadi lebih menarik dan lain sebagainya gitu. Karena di 1 Petrus 1 ayat 13 ini satu firman yang saya benar-benar suka karena satu firman yang menunjukkan keseimbangan gitu. Di sini dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Karena di firman ini dikatakan kamu punya pengharapan oke, tapi kamu juga harus punya akal budi gitu loh. Apakah kita memilih mau mencoba itu? Atau kita bahkan gak mencoba, kita udah terima nasib nunggu aja kapan ya Yesus datang untuk kedua kalinya gitu. Saya pernah ada celutukan itu gitu ya. Tapi ya itu pilihan gitu kan. Atau satu yang terakhir, track record masa lalu gitu. Saya mah
Saya mah orangnya demam panggung. Sampai kapanpun kaki saya itu nggak akan pernah bisa nginjek di atas panggung gitu. Karena begitu nginjek panggung itu udah mual-mual, nervous gitu misalkan. Atau misalkan saya punya kepahitan. Dulu saya punya rasa sakit yang dalam, sangat sangat mengecewakan. Udahlah, saya nggak mau nyentuh dunia-dunia itu lagi lah, saya nggak mau kesana lagi lah. Atau saudara memilih untuk, ayo saya mau coba second chance lah, siapa tahu di sini saya bisa menemukan Tuhan, saya bisa menemukan hati Tuhan gitu misalnya. Atau saudara yang dulu orangnya pesimis banget, apa-apa negative thinking, apa-apa, ya bahasa kerennya, ya saya kan mikirin yang the worst case gitu. Ya itu bukan worst case ya, kadang terlalu over aja negative thinking. Atau saudara jadi mencoba untuk jadi orang yang at least netral lah, nggak yang langsung buruk sangka, langsung menolak gitu. Atau saudara yang mungkin merasa bahwa banyak orang kecewa sama saudara karena saudara punya track record yang buruk, nggak bertanggung jawab, nggak capable, dikasih kepercayaan rusak lagi, kepercayaan rusak lagi. Atau saudara mau coba untuk berubah menjadi orang yang bisa lebih bertanggung jawab. Cuman emang akhirnya adalah kita jadi lebih baik dari sebelumnya atau bahkan berubah 100% gitu. Kadang ada orang-orang yang masih berproses ya. Ada waktu itu ya ada satu hamba Tuhan yang udah meninggal pernah mengatakan bahwa saya bisa sampai ke titik ini itu karena banyak orang di sekitar saya itu nggak naruh titik dalam hidup saya. Mereka menaruh koma. Karena ini bukan akhir, ini masih on proses gitu. Apakah saudara percaya kalau saudara punya track record masa lalu sekarang masih belum terlalu baik, saudara percaya bahwa saudara masih terus berkembang jadi lebih baik gitu. Nah, dari hal-hal ini mungkin ada banyak kasus-kasus, banyak cerita-cerita gitu. Tapi saya mau coba kasih pertanyaan, apakah kita pernah mengalami hal ini? Terus yang kedua, apakah kita sudah berubah? Berubah loh ya. Maksudnya poinnya adalah berubah, jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya lihat muka orang tua aja rasanya udah dengki gitu ya. Sekarang lihat muka orang tua, ya sayang banget gak sih? Tapi udah gak benci lah. Itu bukankah perubahan gitu? Itu satu progres kan. Dan yang ketiga yang paling terakhir, apakah kita berjumpa dengan orang yang sedang mengalaminya? Ini yang paling penting saudara. Banyak orang di luar sana perlu Kristus. Saya gak challenge saudara untuk, ayo habis ini kita keluar lagi makan jalan ketemu orang terus, bro kalau mati masuk surga apa neraka? Enggak. Itu gak relevan zaman sekarang. Saya pengen one step, cuman satu step aja. Coba orang-orang yang ada di lingkungan saudara aja. Lingkungan kerja, lingkungan pelayanan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Coba care sama mereka. Mereka punya isu ini enggak? Siapa tahu saudara udah conquering ini. Siapa tahu saudara udah melalui ini. At least better than yesterday gitu. Bisa enggak itu jadi satu kesaksian, keteladanan yang dia bisa contoh dari saudara gitu. Ya, di musik boleh maju ke depan. Karena faktanya saat saya running usaha, mungkin bisa tanya ya orang-orang yang bekerja, bahwa saya buka waktu dan tempat saya untuk bisa available untuk setiap pegawai kalau misalkan mau ngobrol, mau curhat dan butuh masukan. Dan faktanya saudara, mereka nggak baik-baik aja. Banyak orang-orang yang bekerja di tempat saya punya latar belakang yang cukup berat. Keluarga yang nggak baik-baik saja, ekonomi yang nggak baik-baik saja. Banyak hal-hal yang saya bisa jadi jawaban bagi mereka kalau mereka mau cerita. Gitu. At least saya mencoba untuk jadi pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Dan saya encourage untuk kita semua, yuk kita coba. Dimanapun kita berada, kita mencoba untuk jadi teladan hidup. Bukan melalui sesuatu yang kita nggak punya, tapi melalui sesuatu yang kita udah lalui sendiri gitu.
Dengan harapan hal itu bisa jadi satu breakthrough untuk orang-orang di sekitar kita. Karena mereka perlu Yesus. Ya, kita hari ini bisa merayakan kelahiran Yesus. Banyak orang yang belum merayakan. Dan banyak orang yang belum punya Yesus dalam hidupnya gitu. Dan saudara perlu percaya bahwa akan tiba waktunya di mana hati saudara sangat-sangat tergerak untuk menceritakan Injil keselamatan itu. Tapi first thing first saudara, lakukan saja dulu. Action dulu. Dengan perubahan hidup kita, dengan perbuatan hidup kita. Supaya orang tuh akhirnya nyadar bahwa ini orang beda. Aku maulah coba cerita sama dia, siapa tahu ada satu perubahan gitu. Ya. Next. 2 slide terakhir. Kesimpulannya saudara, jadilah teladan dalam perbuatan dan perubahan hidup. Sehingga setiap jiwa di sekitar kita melihat dan mulai terbuka untuk mendengar kabar keselamatan. Sekarang jadi teladan aja dulu deh. Mau orang percaya Yesus atau belum, itu urusan nanti. Tapi at least kita jadi Alkitab yang berjalan dulu gitu. Bukan mulutnya, tapi perbuatannya. Bukan mulutnya, tapi perubahannya. Terakhir saya mau tutup dengan ini. Dimanapun kita berada, di sanalah kita percaya. Agar setiap jiwa melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, jangan disimpan untuk diri sendiri saudara. Sayang, beneran. Banyak orang yang perlu tahu bahwa cuman Tuhan saya yang mampu mengubah hidup saya. Saya bisa seperti ini. Kalau bukan Yesus kayaknya gak mungkin deh. Amin. Itu aja. God bless untuk semua saudara.